Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Di video kali ini gue mau cerita terkait dengan gua menemukan celah untuk sebuah ide bisnis. Guys, jadi gua baru-baru ini gue menemukan sebuah ceruk market atau celah untuk bisa develop sebuah ide bisnis. Ini celahnya itu adalah di market remaja dan ke bawah. Itu dalam artian adalah anak-anak. Produknya apa mungkin gue nggak akan info di sini, tapi gue mau cerita terkait dengan dari sisi mentalitasnya. Kalau as a pebisnis atau kita yang melakukan entrepreneurship, ada sebuah aspek yang non teknis yang ini menjadi effort yang besar menurut gue ya. Jadi karena ini cukup sering gue lakukan prosesnya, itu mengeksplor ide, kemudian akhirnya menguji, kemudian akhirnya masuk ke market, baik untuk gue dan untuk juga klien. Ini jadi satu hal yang gue udah bisa kira-kira nebak challenging itu di proses dan di titik mana aja, termasuk ya sekarang yang sedang gue coba kulik ya. Nah, ini gue menemukan tantangannya satu karena produk bentuknya ini adalah fisik, jadi tantangannya adalah dari segi permodalan. Oke lah, gue mungkin bisa menemukan mungkin investor atau mungkin juga pinjaman atau permodalannya. Tapi tantangan terbesar yang gue alami, yang gue rasakan, pernah juga gue alami, di kali ini gue alami juga, yaitu terkait dengan business acumen, atau terkait juga lebih spesifik dengan belief. Misalkan, ini kan produk fisik, gue udah mengeluarkan sejumlah cash untuk menjadi produk nih, ya. Baik itu cash yang minjem atau dari investor atau whatever lah gitu. Pokoknya gue udah keluarin nih modal, akhirnya jadi barang. Terus barang ini harus dijual dong untuk bisa ada proses bisnis, ada cycle cash flow di situ. Nah, ini jadi sebuah pertaruhan jadinya. Apakah dengan cash yang sudah dikeluarkan, dengan strategi, dengan semuanya, dari sisi marketing oke lah, mungkin gue bisa handle itu. Tapi dari sisi, apakah ini bisa balik Kak? Gitu. Belief-nya. Jadi di dalam diri kita believe gak ya, ini works nggak ya? Kita mungkin udah ngitung dengan presisi, dengan matang, berbagai aspek kita udah mikirin. Tapi tetap ada muncul ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan itu. Gitu. Nah, gua pun tahu bagaimana handle-nya. Salah satu bentuknya adalah kalau kita cukup ragu nih mau masuk sebuah market dengan produk yang baru, dengan brand baru, kita masuk nggak langsung serta-merta jualan produk sendiri dulu. Kita coba tes ombak dengan jualan produk lain yang sudah mungkin beredar di market. Jadi bikin aja setup toko dan sebagainya, kita jualan, mungkin beli barang yang sama, kita jual dengan harga yang sama. Jadi bukan untuk cari profitnya, tapi untuk lebih kepada testing marketnya. Dari situ kita bisa ngumpulin collect database, kita bisa tahu gimana behaviornya, feedbacknya, apa yang dibutuhkan, terus juga quantity, per hari itu potensi terjual berapa, per bulan berapa, strategi marketing gimana. Sales prosesnya misalnya sudah ada terjadi check out di internal masih seperti apa, sampai akhirnya barang dikirim, apa dia perlu disiapkan, after salesnya seperti apa. Nah itu diuji coba semuanya dengan menggunakan produk lain. Tapi again tetap ya, walaupun gue tahu itu semua, jadi tetap ada ketakutan tersendiri ketika mau jump di dalam sebuah market yang baru, di dalam sebuah brand dan produk yang baru. Rasanya, aduh ini beneran nggak ya? Ini works nggak ya? Kalau enggak, gimana ya? Exitnya seperti apa ya? Nah, hal-hal ini yang menghantui gue, yang bikin gue kayak, apa istilahnya, anxiety mungkin, hal kayak gitu. Gue nggak tahu apakah teman-teman pemilik usaha yang lain merasakan dan mengalami hal yang sama. Tapi gue seringkali mengalami hal ini, ketakutan, kekhawatiran, jadi nggak tenang. Tapi yang menarik, di satu sisi gue merasa excited banget, seneng banget, penasaran banget, dan wah ini kayak campur aduk gitu. Nah, ini gue sekedar berbagi cerita aja buat teman-teman semua. Inilah kurang lebih bagian hal yang menurut gue sangat challenging dalam sebuah proses bisnis. Jadi bukan produknya, bukan customernya, bukan strateginya, tapi di dalam diri kita. Kita believe gak sama diri kita sendiri, sama brandnya, sama produk, sama kita kalau ada apa-apa kita mesti gimana.
hal kayak gitu yang menurut gue sangat challenging, dan itu membuat kita memutuskan diem, lanjut, atau mengambil resiko walaupun kita sadar ini belum tentu bisa menang. Keputusan untuk melangkah itulah sebuah challenging yang terbesar menurut gua bagi seorang